Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya? Luar biasa. Semoga semuanya sehat dan sukacita ya. Hari ini Mbak Tati dan Mbak Ike akan memimpin ibadah anak. Yuk kita sukacita bersama dengan menyanyikan lagu Roti dan Mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Nah, setelah memuji Tuhan, yuk kita berdoa. Kita berdoa doa pembuka, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Berdoa akan dipimpin oleh Mbak Ati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur atas berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pun di hari Minggu ini kami boleh beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing. Kami hendak memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan menyapa kami dalam ibadah ini dan membimbing kami di jalan-Mu, sehingga kami selalu menjadi anak-anak yang memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, teman-teman, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, siapin Alkitab kita. Nah, hari ini Panatua Ken Larasati yang akan membacakan Alkitab untuk kita semua. Kita dengarkan ya. Siapin nih Alkitabnya, ayo. Ayo, Alkitabnya. Anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus,
Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Sudah siap Alkitabnya? Mari kita buka. Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu
dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung, kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik hebat. Hari ini kita akan mendengarkan kembali kisah Yesus dan para murid. Inilah kisahnya pada hari ini. Suatu kali, pergilah Yesus menuju danau Tiberias di seberang danau Galilea. Tempatnya lebih terpencil dari danau Galilea. Banyak orang yang mengikuti Yesus karena mereka ingin melihat dan mendengar pengajaran Yesus. Mereka sudah pernah mendengar tentang Yesus yang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang meninggal, dan mereka masih ingin mendengarkan berita tentang kerajaan Allah. Ketika itu, hari mulai sore, gelap sebentar lagi akan datang. Yesus melihat banyak sekali orang yang mengikutinya. Dan Yesus memikirkan bagaimana orang sebanyak itu dapat makan. Padahal tempat itu jauh dari keramaian tempat orang bisa mendapatkan makanan. Yesus merasa kasihan dengan orang-orang tersebut. Hari sudah mulai gelap. Seharusnya orang-orang itu sudah beristirahat dan makan. Di mana ya kita bisa membelikan mereka makanan? Tapi guru, di sini ada 5.000 orang. Itu pun belum terhitung wanita dan anak-anak. Kita suruh mereka ke kota terdekat aja untuk makan dan istirahat. Benar guru, tidak mungkin kita memberi mereka makan dan tempat tinggal. Makanan kita saja tidak cukup. Adalah lebih baik kalau kita yang memikirkannya. Adakah di antara kita yang memiliki makanan? Guru, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka semua, walaupun hanya sepotong kecil saja. Guru! Aku telah melihat keadaan sekitar, dan ada anak perempuan yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Namun apakah cukup untuk sebanyak ini? Bawalah kepadaku. Filipus dan Andreas tampak khawatir dengan keadaan kekurangan makanan pada para pengikut Kristus. Murid-murid Yesus awalnya menunjukkan ketidakpedulian terhadap kesulitan yang dihadapi orang-orang yang belum makan. Tetapi sikap Yesus menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Anak kecil yang memiliki roti dan ikan menunjukkan sikap rela berbagi dengan sesama di saat kesulitan. Aku akan berdoa untuk makanan-makanan ini. Kalian tenangkanlah mereka dan bagilah mereka untuk duduk berkelompok. Setelah semua orang duduk dengan tenang, Yesus mengambil roti, berdoa sejenak, menengadah ke langit dan memecah-mecahkan makanan yang ada. Kemudian memberikannya pada para murid untuk dibagikan pada semua orang. Bagikanlah kepada mereka, jangan sampai mereka kekurangan. Tetapi kalau nanti ada lebihnya, haruslah kau kembalikan agar tidak ada yang terbuang. Bagikanlah kepada mereka. Bagaimana situasinya? Apakah makanan ini cukup untuk semua orang? Entahlah, aku juga belum pernah tahu.
Semua murid Yesus membagikan roti dan ikan yang sudah diberkati Yesus kepada orang-orang. Dan ternyata makanan tersebut cukup untuk 5.000 orang lebih, bahkan masih ada sisanya. Sisa makanan dikumpulkan dan masih ada 12 bakul. Tuhan tidak pernah meninggalkan pengikutnya dalam keadaan kelaparan dan ketakutan. Dia selalu peduli pada umatnya. Dia selalu menolong umatnya dalam keadaan apapun. Demikian juga Tuhan selalu menunjukkan belas kasih-Nya. Juga seorang anak kecil bisa menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama dengan rela berbagi makanannya. Bila kita berserah padanya, pastilah Tuhan menolong kita. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita akan membaca pesan dari Tuhan Yesus bersama-sama. Yuk, kita baca sama-sama Mbak Tati. 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan Yesus tidak akan membiarkan pengikutnya mengalami kelaparan dan ketakutan. Wah, aku ngomongnya kecepatan nih Mbak Tati. Boleh Mbak Tati ulang sekali lagi enggak? Oke. Boleh ya? Kita baca lagi ya. 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan Yesus tidak akan membiarkan pengikutnya mengalami kelaparan dan ketakutan. Nah, ingat pesan Tuhan Yesus ya teman-teman. Kasih setiamu Tuhan.
Teman-teman, sekarang kita akan berdoa dan bernyanyi. Sebuah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Teman-teman, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman dengan kita menyanyikan lagu Aku Percaya. Yuk kita ambil sikap yang baik, boleh berdiri, boleh duduk, tetapi dengan sikap yang baik, kita nyanyikan Aku Percaya. Nah, teman-teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat kita simpan terlebih dahulu dalam kantong, kemudian nanti pada saatnya bisa diserahkan ke gereja, atau bisa minta tolong mama atau papa untuk mentransfer ke rekening gereja. Sebelum kita melanjutkan lagi, kita mau nyanyi lagu nih, lagu Bawa Persembahanmu. Masih ingat kan? Yuk, kita nyanyi sama-sama.
Nah, teman-teman, kita sudah memberikan persembahan dengan sukacita, dan sekarang kita akan mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita akan berdoa syafaat juga. Berdoa akan dipimpin oleh Mbak Ika. Nah, teman-teman yang ada di rumah, coba sikap berdoa yang baik kepada Tuhan seperti apa? Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Tuhan memberikan kesehatan serta kekuatan kepada kami semua, sehingga kami boleh beribadah. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami. Kiranya persembahan kami bisa digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk orang-orang yang masih sakit, entah itu karena sakit yang sudah lama mereka rasakan maupun sakit karena virus COVID-19. Kiranya Tuhan mau memberkati dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk para dokter, suster, dan semua orang yang bekerja di rumah sakit maupun wisma untuk isolasi mandiri. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan serta kesehatan. Tuhan, kami juga mau mendoakan gereja kami, Gereja Kristen Jawa Jakarta. Kiranya gereja kami boleh selalu membagikan berkat Tuhan kepada banyak orang. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah bersukacita bersama. Kita sudah nyanyi-nyanyi nih bareng-bareng. Nah, sebelum ibadah ini selesai, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Selamat hari Minggu, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Selamat hari Minggu teman-teman. Kita mau beraktivitas.
Sebelumnya, kita lihat dulu tema hari ini. Tema hari ini adalah Tuhan itu baik. Bacaan dari Yohanes 7 ayat 21. Nilai Kristiani hari ini adalah Yesus tidak akan membiarkan pengikutnya dalam kelaparan dan ketakutan. Ayat Mas hari ini adalah Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-baginya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, saat Yesus memberi makan 5.000 orang dan 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak, lalu Yesus mengambil dan mengucap syukur dan membagi-bagikan mereka yang duduk di situ. Yuk, saatnya kita beraktivitas. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah kertas gambar atau ya buku gambar, lem, gunting, penghapus, pensil warna atau krayon juga boleh, sama cat warna, dan piring. Aku ini pakai piring plastik, kalian juga bisa pakai piring kertas. Tahap yang pertama adalah ambil buku gambar kalian atau kertas kalian ya. Oke. Lalu dan pensil kalian. Penggambarnya sesuai dengan kreasi kalian aja ya teman-teman. Kemudian kalian ambil gunting kalian dan kalian gunting deh gambar yang sudah kalian gambar tadi. Sekarang kita akan menggunting potongan yang udah kita buat tadi. Aku tadi udah warnain ya, ini. Oke, langsung aja kita gunting. Udah selesai nih gunting sama mewarnainya. Nah, aku karena pakai piring plastik jadinya pakai selotip. Semuanya di selotip belakangnya ya. Kalau misalkan pakai piring kertas, pakainya lem stick ya, yang ini. Atau lem yang warna kuning itu juga boleh. Nah, aku jadi mau nempelin sesuka hati kalian aja di sini, mungkin ya pokoknya di piringnya aja. Lalu kalian tempel-tempel. Warnanya gak kepisah gini, jadi aku agak kesini. Nah begini ya teman-teman, dan ikan-ikannya. Nah udah selesai nih, aku taruh semua. Ini hasil aktivitas hari ini ya teman-teman. Jangan lupa ya
dikirim hasil aktivitas ke kakak pelayan, atau WA, atau diupload di Instagram, Sampai jumpa minggu depan. Dadah.